Kesadaran bela negara menurut perspektif prodi saya yaitu ilmu komunikasi adalah memerangi berita hoax. Di era digital ini, salah satu hal yang mengancam negara ialah hoax atau berita bohong. Kemajuan teknologi memudahkan semua orang mengakses, membuat, atau menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Maka dari itu, kita tidak boleh sekedar memakai smartphone, penting bagi kita untuk menjadi smart user pula. Pilih-pilih informasi sebelum dibagikan, sebab dengan menghentikan satu berita hoax menyebar ke orang lain, Anda telah berkontribusi dalam membela negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ristiana Sari dengan NPM 210710102710. Saya dari Prodi Ilmu Hukum. Kesadaran bela negara merupakan sikap bakti kita dan rasa cinta kita terhadap negara dengan mengimplementasikan nilai-nilai bela negara dalam kehidupan. Contoh bentuk bela negara yang bisa kita lihat dari perspektif hukum di era globalisasi ialah sebagai berikut. 1. Memahami dan membentuk diri serta lingkungan yang sadar akan penegak hukum. 2. Tidak melakukan hal-hal negatif di sosial media yang akan melanggar hak orang lain dan UU ITE. 3. Kesadaran untuk menaati segala aturan-aturan yang ada di dalam fakultas maupun di luar fakultas. 4. Memanfaatkan era globalisasi ini untuk menunjukkan nilai-nilai bela negara menggunakan sosial media yang ada. 5. Mengamalkan dan menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Reza Bilhamsin, NPM 289, saya dari Prodi Administrasi Bisnis. Jadi konteks ilmu adbis dalam kesadaran bela negara itu bisa dimulai dari wajib membayar pajak. Kenapa membayar pajak termasuk sikap bela negara? Karena setiap iuran pajak itu nanti akan digunakan untuk pembangunan nasional, belanja pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah, dan juga untuk membangun fasilitas-fasilitas dan infrastruktur. Uang pajak itu nanti juga bisa digunakan untuk membiayai bidang-bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang kemiliteran, dan kegiatan produktif lainnya. Membayar pajak tepat waktu juga bisa menjadi usaha dalam mematuhi peraturan, di mana sumber terbesar pendapatan negara itu berasal dari pajak. Dengan keuangan negara yang baik dan kuat, maka pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat memberikan keseimbangan dengan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tanpa adanya pembayaran pajak di suatu negara, maka ekonomi negara itu bisa melemah dan pembangunan tidak berjalan dengan lancar, sehingga negara tidak akan bisa melakukan perubahan-perubahan untuk memajukan suatu bangsa. Dan ada juga manfaat-manfaat yang kita bisa dapetin dari iuran pajak, dari wajib pajak itu dari iuran pajak tersebut. Salah satunya itu mendapatkan kenyamanan fasilitas umum dan infrastruktur yang memadai. Contohnya itu seperti jalan raya, jalan tol, jembatan, trotoar, dan masih banyak lagi. Yang kedua itu kita dapat menempuh pendidikan di sekolah yang baik. Yang ketiga, kita bisa mendapatkan penanganan yang layak dari tim medis dari rumah sakit. Yang terakhir itu manfaat pertahanan dan keamanan. Sehingga keamanan negara dan masyarakat itu terlindungi. Perkenalkan, nama saya Rima Fauzia dengan NPM 21042010054 dari Prodi Administrasi Bisnis. Dalam kesempatan kali ini, di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang kesadaran bela negara menurut perspektif administrasi bisnis. Implementasi yang dapat dilakukan salah satunya yaitu dengan berinovasi dalam mengelola sumber daya alam menjadi barang dengan nilai jual tinggi. Mengingat negara Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Maka dari itu, kita harus bisa memanfaatkan sumber daya alam tersebut dengan sebaik-baiknya.